Hai brosis, balik terus di Hai Cinema. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Godzilla vs Kong. Film ini akan menyajikan pertarungan epik dalam sinematik monster force antara Godzilla vs Kong. Pertarungan Godzilla vs Kong membuat umat manusia harus bertahan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah memusnahkan kedua raksasa tersebut. Oke, siapakah yang akan menang? Nantikan videonya sampai selesai. Film ini diperankan oleh banyak sekali cast-cast ternama seperti Millie Bobby Brown dan Rebecca Hall. Saya ingatkan bahwa ini adalah konten full spoiler. Dan juga buat kalian yang belum subscribe, mohon subscribe-nya guys. Bantu kami mencapai 100.000 subscriber di tahun ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai intronya. King Kong yang sudah bertahun-tahun terkurung di Skull Island akhirnya sadar kalau hutan yang ditempati hanyalah ilusi belaka. Akhirnya King Kong pun melemparkan pohon yang dijadikan tombak ke langit-langit. Dan benar saja, kalau langit yang King Kong lihat selama ini hanyalah ilusi belaka. Di tempat lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Bernie yang bekerja di Apex Cybernetics, sekaligus podcaster yang membahas legenda para Titan termasuk King Kong dan Godzilla. Sedikit penjelasan tentang Apex. Jadi Apex ini adalah perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Walter Simons, dan Apex berfokus pada pengembangan AI demi kemajuan teknologi yang akan bermanfaat bagi manusia. Oke, balik ke Bernie. Sebenarnya Bernie hanyalah teknisi biasa di Apex, tapi karena ketertarikannya terhadap legenda para Titan, pekerjaannya sebagai teknisi hanya menjadi sampingan saja, dan ia lebih tertarik mencari tahu rahasia yang disembunyikan oleh Apex. Bernie yang udah gak tahan pun akhirnya nekat mencuri data milik Apex buat bahan podcast dia nanti. Tapi pas lagi asik-asiknya nyolong data, tiba-tiba Apex diserang sama Godzilla yang ngebuat semua orang di sana panik. Fasilitas di sana pun hancur lebur, tapi Bernie secara nggak sengaja malah ngelihat salah satu rahasia yang terungkap, yaitu sebuah mata merah yang nantinya kalian akan ketahui mata itu sebenarnya apa. Oke, kali ini scene berpindah memperlihatkan dua orang anak bernama Madison dan Josh. Mereka berdua ini adalah pendengar setia podcast yang Bernie buat dan berencana bertemu dengan Bernie dan ikut Bernie mengungkapkan rahasia yang disembunyikan oleh Apex. Scene kembali berpindah di kantor seorang ilmuwan bernama Dr. Lin. Dr. Lin adalah ilmuwan yang percaya kalau Hollow Earth adalah tempat lahir dari seluruh Titan, termasuk King Kong dan Godzilla. Di sana ia didatangi oleh Walt Simon, si pemilik Apex, dan Ren Sarizawa yang bertugas sebagai kepala teknologi di Apex. Genjah. Tujuan Simon di sana adalah meminta tolong Dr. Lin untuk memimpin tim penjelajah Hollow Earth karena mereka sudah mendeteksi kalau di sana terdapat energi yang sangat besar yang dapat digunakan untuk menyaingi kekuatan Godzilla. Awalnya Dr. Lin menolak karena menurutnya masuk ke dalam Hollow Earth sangat mustahil. Gravitasi di sana akan terbalik dan dapat menghancurkan tubuh manusia dalam sekejap saja. Tapi Simon bilang kalau dia sudah menciptakan pesawat yang mampu menyesuaikan diri dengan gravitasi di Hollow Earth. Dr. Lin yang mendengar itu pun jadi tertarik dan malah mengusulkan ide gila agar bisa sampai ke sumber energi dengan mudah, yaitu dengan memanfaatkan King Kong yang secara insting akan menunjukkan jalan menuju pusat energi karena Hollow Earth adalah rumahnya yang sebenarnya. Setelah itu Dr. Lin pun langsung menghampiri Dr. Andrew yang bertugas sebagai penghubung antara King Kong dan manusia. Dr. Lin meminta tolong untuk mengarahkan King Kong kembali ke Hollow Earth demi menemukan energi tersebut. Dr. Andrew awalnya menolak karena jika King Kong keluar dari Skull Island, maka secara insting Godzilla akan muncul dan menyerang. Karena secara teori tidak mungkin ada dua alpha atau penguasa yang hidup di waktu yang bersamaan. Namun Dr. Lin terus membujuk dan bilang kalau ini semua demi keberlangsungan umat manusia. Dan akhirnya Dr. Andrew pun mau. Singkat cerita, perjalanan menuju Hollow Earth di Antartika pun dimulai. Di awal perjalanan, King Kong masih kalem-kalem aja. Dia juga nggak ngelawan pas tahu kalau udah dibius dan dibawa ke suatu tempat pakai kapal induk. Tapi King Kong tiba-tiba ngamuk pas tahu kalau Godzilla muncul dan mendekat untuk menyerang. Semua orang ikut panik karena Godzilla ngancurin beberapa kapal yang dia lewat. Tapi King Kong belum juga bisa bergerak karena masih diborgol. Di
Di tengah kepanikan karena kapal utama terbalik dan hampir tenggelam, akhirnya Dr. Lin pun bisa melepaskan King Kong. Dan King Kong pun langsung lompat buat ngelawan Godzilla. Tapi karena pertempuran kali ini di tengah lautan, Godzilla lebih diuntungkan karena dia makhluk amfibi yang bisa hidup di dua alam. Di awal pertarungan, keduanya cukup seimbang. Tapi Godzilla hampir aja ngebunuh King Kong dengan ngebawa dia sampai dasar laut. Tapi untungnya Dr. Lin sigap dan nyuruh para tentara buat nembakin bom laut yang bakal ngebuat Godzilla kebingungan. Dan akhirnya ngelepasi King Kong sehingga King Kong bisa kembali naik ke kapal. Dr. Lin yang ngeliat kalau King Kong udah lemes pun langsung memerintahkan seluruh awak kapal buat mematikan mesin dan lampu. Tujuannya biar Godzilla terkecoh dan ngerasa kalau semua musuhnya udah kalah, dan kemudian dia pun pergi. Dan bener aja, setelah perintah dari Dr. Lin dilaksanakan, Godzilla pun langsung pergi dengan sendirinya. Di tempat lain, Madison dan Josh akhirnya bertemu dengan Bernie dan langsung diajak ke bekas reruntuhan gedung penelitian Apex. Di sana Bernie mau nunjukin mata merah yang dia lihat, tapi ternyata setelah sampai sana mata itu sudah nggak ada lagi. Akhirnya Madison pun ngide buat ngajak yang lain naik ke lantai tertinggi gedung itu karena curiga kalau di atas sanalah semua rahasianya disembunyikan. Dan bener aja, baru aja sampai mereka langsung ngeliat telur Skullcrawler, yaitu semacam kadal raksasa berkaki dua. Mereka pun langsung masuk ke dalam kontainer tersebut dan ternyata kontainer tersebut bakal dikirim ke pusat penelitian Apex lainnya yang berada di Hong Kong. Kemudian karena mereka terjebak di sana, mau gak mau mereka pun terbawa pergi menuju Hong Kong. Scene kembali berpindah, memperlihatkan King Kong yang udah sampai di Antartika. Di sana King Kong langsung diberitahu oleh seorang bocil bernama Jia yang emang selama ini jadi pawangnya King Kong. Jia bilang kalau sebenarnya di sanalah rumahnya sambil menunjuk ke terowongan. King Kong terlihat ragu di awal, tapi pas Jia bilang kalau mungkin aja di bawah sana ada Kong lainnya, King Kong pun langsung masuk ke dalam terowongan yang mengarahkan ke Hollow Earth. Kemudian yang lainnya pun mengikuti King Kong yang udah duluan masuk ke terowongan menggunakan pesawat khusus Hollow Earth. Di sana ada 3 rombongan pesawat yang berisikan Dr. Lin, Dr. Andrews, Jia, dan Maya Simon, yaitu anak kandung dari Simon yang ditugaskan sama ayahnya buat ngambil sampel energi di sana. Mereka pun masuk ke terowongan dan kemudian langsung dibawa menuju Hollow Earth. Meskipun di awal pesawat sempat gagal mesin dan kesulitan beradaptasi dengan gravitasi di sana, namun akhirnya pesawat berhasil stabil dan langsung berjalan mengikuti King Kong menuju suatu tempat yang diyakini sebagai rumah King Kong berasal. Namun tiba-tiba ada hewan Titan berbentuk ular bersayap yang menyerang pesawat paling depan. Tapi untungnya King Kong ngebantu mereka dan berhasil mengalahkan hewan tersebut. Kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan setelah berjalan cukup lama. Akhirnya sampailah mereka di sebuah bangunan besar dan megah. Kemudian King Kong pun membuka pintu di depannya dan langsung masuk ke dalam bangunan tersebut. Di tempat lain, Madison, Josh, dan Bernie akhirnya tiba di Hong Kong. Sesampainya mereka di sana, mereka langsung disambut dengan pertarungan antara Mechagodzilla dan seekor hewan Titan. Terlihat kalau Mechagodzilla terlalu OP dan bisa ngalahin hewan itu dengan sangat easy. Tapi ternyata energi yang Godzilla punya belum cukup buat ngalahin Godzilla asli dan masih nunggu para penjelajah Hollow Earth ngirim sampel energi dari sana. Singkat cerita, mereka bertiga pun akhirnya ketahuan dan ditangkap kemudian dibawa ke hadapan Simons. Balik lagi ke King Kong. Setelah di dalam, King Kong pun berjalan dan kemudian menemukan sebuah kapak besar lalu mengangkat kapak tersebut sambil berteriak. Kemudian Dr. Lin dan yang lainnya ikut turun dari pesawat dan melihat King Kong yang sedang duduk di singgasananya.
Balik lagi ke Hong Kong, ternyata di sana terjadi chaos karena Godzilla sepertinya terpancing dan mendeteksi kekuatan besar yang Mechagodzilla keluarkan tadi. Godzilla pun langsung menghancurkan sisi kota Hong Kong dan menuju pusat kota tempat Mechagodzilla berada, yaitu di Apex. Balik lagi ke King Kong, ternyata kapak yang dia pegang tiba-tiba memancarkan cahaya energi dan kemudian menyatukan kapak tersebut ke tanah, sehingga memunculkan lingkaran energi lainnya. Sampai-sampai Godzilla yang berada di permukaan bumi pun sadar dan menembakkan laser dari mulutnya menuju rongga bumi atau Hollow Earth tempat King Kong berada sekarang. Di bawah, Maya langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengambil sampel energi yang akan segera mereka kirimkan menuju pusat penelitian di Apex. Tapi Dr. Andrew melarangnya karena mereka belum tahu apakah energi itu berbahaya atau tidak. Tapi Maya malah menyuruh anak buahnya untuk menodongkan senjata ke arah Dr. Andrew dan yang lainnya, sehingga membuat King Kong marah. Tapi tiba-tiba keadaan jadi kacau karena bangunan terlihat akan roboh. Hewan Titan yang lainnya yang berada di sana pun berterbangan dan menyerang King Kong serta yang lainnya. Kemudian Maya yang sudah mendapatkan sampel pun langsung mengirimkan data energi tersebut kepada ayahnya yang nantinya akan mereka ciptakan ulang dengan sangat mudah. Simon yang sudah berhasil menciptakan energi baru langsung menyuruh Serizawa yang bertugas sebagai pilot untuk menyalakan kembali Mechagodzilla. Serizawa awalnya menolak karena energi itu belum diuji dengan sempurna. Tapi Simon yang udah ngebet tetap maksa Serizawa buat nyalain Mechagodzilla. Oke, balik ke Hollow Earth. Ternyata laser dari Godzilla tadi baru nyampe dan ngebuat keadaan makin kacau. Tapi untungnya laser tadi ngebuat hewan terbang Titan yang awalnya nyerang mereka jadi kabur ketakutan. Maya yang mendapatkan kesempatan pun akhirnya buru-buru naik ke pesawat dan berniat kabur. Tapi King Kong yang melihat itu pun langsung menangkap pesawat itu dan menghancurkannya dengan satu genggaman saja. Setelah itu, King Kong, Dr. Lin, dan yang lainnya pun langsung masuk ke lubang yang Godzilla buat dan langsung naik ke permukaan bumi. Dengan kapak energi yang King Kong punya, dia jadi lebih pede buat ngelawan Godzilla. Pertarungan di awal memang dikuasai oleh King Kong. Bahkan kali ini, dia mampu menahan laser yang Godzilla keluarkan hanya dengan kapak itu. Tapi keadaan berbalik saat Godzilla berhasil menyudutkan King Kong sampai terjatuh dan mengambil kapak tersebut, kemudian mengejar King Kong pakai lasernya. Tapi King Kong bermain cerdas dan berhasil mengambil kapaknya kembali sambil menahan laser yang Godzilla keluarkan. Karena kapak tersebut bisa menyerap energi, King Kong pun dapat melakukan satu serangan yang sangat kuat yang dapat melumpuhkan Godzilla. Tapi ternyata Godzilla masih mampu berdiri dan pertarungan kembali terjadi. King Kong yang ngerasa di atas angin langsung menyerang dengan bertubi-tubi. Namun dia lengah dan Godzilla berhasil menjatuhkan King Kong, kemudian menginjaknya dan mencabik-cabik badannya sampai akhirnya King Kong pun kalah. Godzilla yang melihat kalau King Kong sudah menyerah dan tidak melawan pun akhirnya pergi dan memenangkan pertarungan ini. Namun tiba-tiba Mechagodzilla keluar tanpa terkendali karena Serizawa yang menjadi pilotnya malah tersetrum energi yang terlampau kuat. Mechagodzilla yang bergerak dengan sendirinya langsung menggila dan menyerang Godzilla dengan bertubi-tubi. Di tempat lain, Dr. Lin diberitahu Jia kalau detak jantung King Kong makin lemah dan sekarang dia sedang sekarat. Akhirnya Dr. Lin pun berinisiatif buat memicu jantungnya menggunakan lonjakan listrik yang dihasilkan oleh pesawat. Dan untungnya ide itu berhasil dan King Kong pun sehat kembali. Kemudian Jia memberitahu King Kong kalau musuh sebenarnya bukanlah Godzilla, melainkan robot itu. Sesaat sebelum Godzilla terbunuh, untungnya King Kong cepat datang dan langsung menyerang Mechagodzilla. Kali ini King Kong dan Godzilla bersatu demi melawan Mechagodzilla. Namun walaupun sudah bersatu, Mechagodzilla masih terlalu OP bagi mereka dan mereka berdua pun hampir saja kalah. Untungnya Godzilla membantu King Kong dengan melaser kapak miliknya sehingga menghasilkan energi yang sangat kuat sehingga mampu mengalahkan Mechagodzilla dengan sangat mudah.
Di akhir pertarungan, mereka berdua kembali berhadapan dan Godzilla berteriak sebagai tanda terima kasih kepada King Kong, dan kemudian Godzilla pun pergi. Pertarungan kali ini dimenangkan oleh King Kong dan juga Godzilla. Setelah itu, King Kong kembali ke Hollow Earth, rumah dia yang sebenarnya, dan hidup damai di sana. Dan film pun selesai. Film ini mengajarkan kepada kita bahwa yang dulunya musuh mungkin saja akan menjadi rekan terbaik, kayak pemilu tahun kemarin. Iya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.